Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2, topik 2 tentang pemikiran ekonomi John M. Keynes. Perkenalkan, nama saya Marsianus Julio SPK, NIM 201001035, dan teman saya Yusuf Frans Kartoma, NIM 201001057. Kami akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi John M. Keynes. John Maynard Keynes adalah seorang ekonom Inggris yang gagasannya mengubah teori dan praktik ekonomi makro serta kebijakan ekonomi dunia. Ia dikenal dengan teori ekonominya, yaitu Keynesian Economy, yaitu teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Teori ini dikembangkan oleh Keynes selama tahun 1930-an dalam upaya untuk memahami depresi besar. Keynes menganjurkan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan dan menarik ekonomi global keluar dari depresi. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan poin-poin penting dari teori ekonomi Keynes. Baik, saya Yusuf Frans Kartoma akan menjelaskan tentang poin-poin penting dari teori ekonomi Keynes, atau disebut dengan Keynesian Economy. Keynesian Economy berfokus pada penggunaan kebijakan pemerintah yang aktif untuk mengelola permintaan agregat untuk mengatasi atau mencegah resesi ekonomi. Yang berikut, Keynes mengembangkan teorinya sebagai tanggapan terhadap depresi hebat. Keynes sangat kritis terhadap argumen ekonomi klasik bahwa kekuatan dan insentif ekonomi alami akan cukup untuk membantu pemulihan ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter aktivis adalah alat utama yang direkomendasikan oleh ekonom Keynesian untuk mengelola ekonomi dan memerangi pengangguran. Teori Keynes mengecam kebijakan pemerintah yang terlalu mendorong tabungan dan tidak mendorong konsumsi. Keynes juga mendukung pendistribusian kekayaan secara terkendali ketika diperlukan. Teori Keynes kemudian menyimpulkan bahwa ada alasan pragmatis untuk pendistribusian kemakmuran. Jika segmen masyarakat yang lebih miskin diberikan sejumlah uang, mereka akan cenderung membelanjakannya daripada menyimpannya, yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori Keynes sangatlah relevan bagi sistem ekonomi di hampir semua negara di dunia, di mana setiap teori dan pemikirannya selalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi serta bagaimana mengatasi dan memerangi pengangguran. Saya akan mendapatkan sedikit tentang materi pemikiran ekonomi menurut Keynes. Yang pertama adalah solusi. Solusi Keynes untuk menerobos teori hambatan perekonomian ini adalah campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Yang berikut adalah bidang-bidang keahlian dan karir Keynes. Yang pertama, ilmu filsafat. Yang kedua, matematika. Yang ketiga, ekonomi dan politik. Dan yang keempat, seni budaya. Berangkat dari equilibrium, pandangan klasik yaitu permintaan sama dengan penawaran. Sedangkan pandangan Keynes, permintaan tidak sama dengan penawaran karena pendapatan tidak sama dengan konsumsi. Dengan demikian, tidak semua produksi diserap oleh masyarakat. Yang berikut kritik tentang pemikiran klasik, diantaranya yang pertama, kekuatan pasar yang akan selalu menuju keseimbangan. Yang kedua, terjadinya keseimbangan semua sumber daya atau tenaga kerja secara penuh. Yang ketiga, campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Yang berikut adalah kelemahan dari teori Keynesian adalah jika hubungan pemerintah dan swasta tidak akur, maka pasar yang paling menguasai adalah pemerintah. Karena swasta menjadi tidak bisa lebih mengekspresikan kreativitasnya karena terlalu dibatasi. Selain itu, teori Keynes sangatlah relevan bagi sistem ekonomi di hampir semua negara, di mana setiap teori dan pemikirannya selalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi serta bagaimana mengatasi dan memerangi pengangguran. Jika kita membandingkan teori ekonomi Keynes dengan teori klasik dan neoklasik, maka dapat kita lihat bahwa teori ekonomi Keynes lah yang paling relevan
dengan kondisi serta sistem ekonomi di hampir seluruh negara di dunia, karena pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh Keynes selalu berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi serta bagaimana mengatasi pengangguran. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali perusahaan yang harus mem-PHK sebagian karyawan atau bahkan menutupnya karena perusahaan tersebut bangkrut dikarenakan merosotnya pemasukan. Hal ini tentunya menghasilkan angka pengangguran yang baru, sehingga dalam mengambil kebijakan ekonomi tentunya akan lebih relevan jika kita memakai teori ekonomi Keynes. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa teman-teman like dan komentar di kolom komentar di bawah ini.